Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Atas taufik dan hidayah ilahi, kami mengijazahkan kajian singkat Ilmu Karomah Sayyidul Istighfar. Setiap orang pasti pernah melakukan salah dan dosa. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, Allah membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya bagi hamba yang menyesali atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah mereka yang segera meminta maaf kepada Allah. Dengan cara memperbanyak istighfar dan bertobat. Tobat lebih baik disegerakan sebelum ajal menjemput. Perlu diperhatikan, di dalam Islam, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tobat diterima Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan, ada 3 syarat tobat. Pertama, menyesali atas kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan. Kedua, meninggalkan setiap kesalahan, dimanapun dan kapanpun. Ketiga, berjanji dan berusaha untuk tidak kembali pada dosa dan kesalahan. Jika kita percaya bahwa manusia adalah tempatnya salah dan hilaf, dan setiap anak Adam memiliki dosa, maka tidak ada suatu alasan untuk tidak senantiasa memohon ampunannya. Terkadang kita sebagai manusia terlalu banyak meminta kepada Allah segala hajat keperluan kita, baik secara umum maupun secara khusus, sampai-sampai kita lupa meminta ampunan kepada Allah. Meminta sesuatu kepada Allah tidaklah salah, namun jangan lupakan juga minta ampun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan, dari segala kegundahan. Serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Berikut ini, kami beri beberapa contoh tentang manfaat dan kekuatan istighfar. Pertama, kisah Nabi Yunus bisa dijadikan pelajaran dan inspirasi bagaimana kekuatan meminta ampunan kepada Allah. Nabi Yunus bertobat meminta ampun dan pertolongan Allah. Ia bertasbih selama 40 hari di dalam perut ikan Nun dengan berkata, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minas zolimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat zalim. Allah mendengar doa Nabi Yunus dan memerintahkan ikan Nun untuk mendamparkan Nabi Yunus di sebuah pantai. Seandainya, kalau bukan karena doa Nabi Yunus kepada Allah, niscaya dia akan di perut ikan Nun sampai hari berbangkit. Kedua, di dalam Al-Quran Surah Nuh, ayat ke-10-12, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta, dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ketiga, Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Subai bahwasannya dia berkata, ada seorang yang mengadu pada musim paceklik kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri berkata, beristighfarlah engkau kepada Allah. Ada lagi yang mengadu bahwa dia miskin. Imam Hasan Al-Basri tetap menjawab, mintalah ampun kepada Allah. Orang yang ketiga,
Ia berkata, "Doakanlah saya agar dikaruniai anak." Imam Hasan Al-Basri tetap menjawab, "Mintalah ampunan kepada Allah." Kemudian ada juga yang mengadu bahwa kebunnya kering. Imam Hasan Al-Basri tetap menjawab, "Mohonlah ampun kepada Allah." Melihat hal itu, Rabi bin Subai bertanya, "Tadi orang-orang datang untuk mengadukan berbagai permasalahan, dan memerintahkan mereka semua agar beristighfar. Mengapa demikian?" Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Aku tidak menjawab dari diriku pribadi." Kemudian setelah itu, Imam Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh, ayat 10-12 tersebut. Di antara doa istighfar meminta ampunan, yang khusus adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar adalah istighfar yang paling agung dan paling baik. Sayyidul Istighfar adalah penghulu atau rajanya dari semua macam doa memohon ampunan. Sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, dari Syaddad bin Aus, dari Rasulullah, beliau bersabda, "Penghulu istighfar adalah apabila engkau mengucapkan Sayyidul Istighfar." Baiklah, kita kembali kepada ilmu karomah Sayyidul Istighfar. Berikut ini doa Sayyidul Istighfar dan penyelarasannya serta manfaatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastatatu, a'udzubika min syarri masyonatu, abu'u laka binimatika alayya, wa abu'u bizambi faghfirli fa'inahu la yaghfirus dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janji-Mu, dan akan menjalankannya dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku padamu. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Tata cara penyelarasannya: sholat taubat 2 rakaat, sesudah salam, lalu baca Sayyidul Istighfar 20 kali. Kemudian kita bersujud kembali, dan baca Sayyidul Istighfar 7 kali. Ketika bangun dari sujud, maka tiupkan nafas 1 kali, pada kedua telapak tangan, dan sapukan ke wajah dan dada. Kemudian duduk bersila, badan tegak lurus, dan posisi kepala menunduk. Selanjutnya, atur nafas dengan tenang, lalu tarik nafas kuat dan dalam, secara perlahan-lahan, kemudian lepaskan nafas tersebut, agak kuat, lakukan sebanyak 3 kali. Lalu atur nafas kita kembali, dengan setenang-tenangnya, secara perlahan-lahan, memasuki tubuh kita, dan rasakan angin bertiup melalui seluruh tubuh kita. Satukan antara hati, pikiran dan jiwa kita, biarkan mengalir bebas sebebas-bebasnya. Sesudah itu bertafakurlah, dan amati naik dan turunnya nafas. Kemudian fokuskan perhatian di tengah-tengah dada, dan pasrahkan diri kita, bahwa kita tidak ada daya upaya di hadapan Allah. Setelah itu, kita ingat kembali atas segala kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Setelah teringat, baca Sayyidul Istighfar seikhlasnya, dan mohon ampunlah kepada Allah. Maka dari lubuk hati yang paling dalam, tubuh kita akan bergetar, terkadang mengeluarkan air mata, secara otomatis, atas kesalahan yang kita perbuat. Bila hati dan pikiran kita sudah merasa tenang, beristirahatlah, lakukan cara tersebut selama 3 hari. Untuk perawatannya, agar lebih sempurna, lakukan cara tersebut
bisa seminggu sekali, atau sebulan sekali. Dan dalam keseharian kita baca Sayyidul Istighfar 3 kali, pagi hari dan dibaca 3 kali, pada sore hari. Adapun manfaatnya, pertama, apabila diselaraskan, dan dibaca 3 kali sewaktu pagi hari, dan dibaca 3 kali sewaktu sore hari. Insya Allah memiliki manfaat berkah, bila dilakukan, dengan sungguh-sungguh dan beristiqomah, maka urusan masalah dunia dan akhirat bisa membuat kita, menuai banyak rezeki, tentunya rezeki yang dimaksud, bukan hanya uang dan harta, akan diberi keahlian, kesehatan badan, ketenangan hati, mudah dalam segala urusan, terhindar dari bahaya, anak yang berbakti, istri yang soleh, dan lainnya. Kedua, apabila Sayyidul Istighfar dibaca 3 kali, setiap habis sholat fardu, insya Allah, akan diampuni dosa-dosa kita, atas kesalahan dan khilaf oleh Allah, terhindar dari segala musibah, di darat, laut, dan udara. Diberi ketenangan hati, diberi kemudahan dalam hal rezeki, mendapat keberuntungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau Sayyidul Istighfar dibaca 1 kali, setiap ada hajat keperluan apapun. Ketiga, untuk menghidupkan ilmu, yang pernah kita amalkan, baik bersifat ilmu kerezekian, ilmu pengasihan, atau ilmu keselamatan. Pada malam waktunya bebas, selama 7 malam, insya Allah segala ilmu atau amalan kita, akan lebih tajam dan lebih berkah. Caranya, baca 1 kali Sayyidul Istighfar, lalu kita sambung ayat, sholawat, hizib, atau amalan kita, yang ingin kita hidupkan, energi kekuatannya. Kemudian baca amalan kita 9 kali, lalu tiupkan, pada kedua telapak tangan, dan sapukan pada wajah dan dada kita. Keempat, untuk pengobatan diri sendiri, baca 1 kali Sayyidul Istighfar, lalu sambung dengan ayat, sholawat, amalan yang kita kuasai dibaca 7 kali. Kemudian tiupkan nafas kita, pada kedua telapak tangan, lalu sapukan, pada tempat yang sakit, atau dibacakan pada air, untuk diminum dan untuk mandi. Lakukan cara ini selama 3 hari. Untuk mengobati orang lain, baca 1 kali Sayyidul Istighfar, lalu sambung dengan ayat, sholawat, hizib, atau amalan pengobatan yang kita miliki, sebanyak 3 kali, lalu tiupkan pada air, dan air tersebut, diminumkan, atau disapukan di areal sakitnya, dan manfaat lainnya. Jika kita perhatikan, lafaz Sayyidul Istighfar, memang mencakup bagian yang sangat luas dalam Islam. Mencakup berbagai pengakuan yang sangat fundamental, sekaligus permohonan ampunan hamba terhadap Tuhannya. Jadi sebelum menyampaikan permohonan ampunan kepada Allah, yang menjadi esensi dari sebuah istighfar, kita diarahkan untuk melakukan berbagai pengakuan, kemudian menyertakan dengan amal, dan amal merupakan sebab mendatangkan rahmat Allah. Sehingga istighfar merupakan di antara bentuk terkabulkannya doa. Hal ini adalah adab di dalam berdoa, yakni beristighfar, kemudian mengagungkan Allah, lalu bersolawat. Sesudah itu, baru berdoa, apa yang kita kehendaki. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.